Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Lutfiana. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 2. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai prinsip bimbingan dan konseling. Baik, pertama, apa sih itu prinsip? Prinsip berasal dari kata prinsipah, yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu, melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik dan kajian lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Bimbingan konseling sangat-sangat membutuhkan suatu prinsip atau aturan main dalam menjalankan program pelayanan bimbingannya. Selanjutnya, pengertian dari prinsip bimbingan konseling. Prinsip bimbingan konseling yaitu rumusan prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya yang berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan. Selain itu, prinsip bimbingan dan konseling juga menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman pada program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling. Selain itu, prinsip bimbingan dan konseling dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Fatihatus Saadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatus Saadah dengan NIM 120105216363. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil dari penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budaya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggara bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling terbagi menjadi dua. A. Prinsip umum bimbingan dan konseling terbagi menjadi 9, yaitu 1. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. 2. Bimbingan diberikan kepada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. 3. Pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. 4. Bimbingan berkenan dengan sikap dan tingkah laku individu. 5. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. 6. Upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. 7. Program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. 8. Implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling, dan pelaksanaannya harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkaitan seperti dokter, psikiater, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Dan yang terakhir, 9, untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari upaya penyelenggara pelayanan bimbingan dan konseling harus diadakan penilaian atau ekuivalensi secara teratur dan berkesinambungan. Prinsip selanjutnya yaitu B. Prinsip khusus bimbingan dan konseling terbagi menjadi 4, yaitu prinsip khusus berkaitan dengan peserta didik,
2. Prinsip khusus berkaitan dengan tujuan pendidikan. 3. Prinsip khusus berkaitan dengan permasalahan. Dan keempat, prinsip khusus berkaitan dengan berorganisasian. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan pada teman kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Amalia, NIM 120105230033 dari kelompok 2 Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai prinsip khusus bimbingan dan konseling. Berkenaan dengan ini, Yusuf dan Nur Ihsan mengemukakan beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai fondasi atau landasan bagi layanan bimbingan. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan atau bimbingan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Prinsip-prinsip itu yaitu, yang pertama, bimbingan diperuntukkan bagi semua individu atau guidance is for all individuals. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua individu atau peserta didik, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, baik pria maupun wanita, anak-anak, remaja maupun dewasa. Yang kedua, bimbingan bersifat individualisasi. Setiap individu bersifat unik, dan melalui bimbingan individu dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Dalam kenyataan masih ada individu yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandangan tersebut, bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan dan konseling merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Yang keempat, bimbingan merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Bimbingan dan konseling diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan dan konseling mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada individu, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Yang keenam, bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Pemberian layanan bimbingan tidak selalu dilakukan di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri. Pemberian layanan bimbingan tidak selalu dilakukan di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, di lingkungan pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Bidang layanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya, Peters dan Farwell mencatat 18 prinsip khusus bimbingan konseling di lingkungan sekolah. Beberapa di antaranya yaitu: 1. Bimbingan ditunjukkan bagi semua siswa. 2. Bimbingan membantu perkembangan siswa ke arah kematangan. Yang ketiga, bimbingan menekankan perkembangan potensi siswa secara maksimum. 4. Bimbingan perkembangan berorientasi kepada tujuan. 5. Bimbingan perkembangan menekankan kepada pengambilan keputusan. Yang keenam, bimbingan perkembangan berorientasi masa depan. 7. Bimbingan perkembangan difokuskan kepada proses pemberian dorongan. Dan 8. Bimbingan perkembangan difokuskan kepada pengembangan kekuatan pribadi. Berkaitan dengan prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan tadi, Biasko telah mengidentifikasi proses bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, bimbingan baik sebagai konsep maupun proses merupakan integral bagi pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, bimbingan dirancang untuk melayani semua siswa, bukan hanya anak-anak yang berbakat dan mempunyai masalah. Program bimbingan akan berlangsung
dengan efektif apabila ada upaya kerjasama antara personel sekolah. Yang kedua, program bimbingan akan berlangsung dengan efektif apabila ada upaya kerjasama antar personel sekolah, juga dibantu oleh personal di luar sekolah, seperti orang tua siswa atau spesialis. Yang ketiga, layanan didasarkan kepada asumsi bahwa individu memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang melalui pemberian bantuan yang terencana. Yang keempat, bimbingan berasumsi bahwa individu termasuk anak-anak memiliki hak untuk menentukan sendiri dalam melakukan pilihan. Pengalaman dalam melakukan pilihan sendiri tersebut berkontribusi kepada perkembangan dan rasa tanggung jawabnya. Yang kelima, bimbingan ditunjukkan kepada perkembangan pribadi setiap siswa, baik menyangkut aspek akademik, sosial, pribadi, maupun vokasional. Dalam kaitan ini, Prayitno dan Erman mengemukakan rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya, berkenaan dengan sasaran pelayanan yang masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, dan penyelenggaraan layanan. Sekian penjelasan dari saya dan kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.